Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kembali kita akan mengupdate informasi surat terbaru dari Mendagri. Hal ini ditujukan untuk Pemda berkenaan dengan ASN P3K dan tentunya semua rekan-rekan wajib tahu. Tentu saja surat ini berkaitan dengan tindak lanjut hasil rapat 8 Juni 2026. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebelumnya kita mengetahui ada hasil rapat Raker 8 Juni soal nasib P3K dan P3K paruh waktu yang waktu itu adalah bersama Komisi 2 dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, di sini disebutkan bahwa masalah sumber gaji P3K paruh waktu menjadi satu topik pembahasan Raker. Komisi 2 bersama Menpan RB juga hadir pada saat itu. Salah satu poin kesimpulannya mendorong Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian agar sumber pembiayaan P3K paruh waktu daerah terutama tenaga kesehatan, guru dan tenaga pendidikan dibiayai dari APBN. Nah, anggota Komisi 2 Muhammad Khozin meminta pemerintah segera mengkonkretkan formula pembiayaan itu untuk dilakukan di daerah melalui APBN, terutama bagi daerah yang memang kemampuan fiskalnya lemah. Nah, Bapak Ibu, hasil dari rapat ini memang kita masih menunggu tindak lanjutnya, dan sekarang kita sudah mendapatkan tindak lanjutnya, yaitu dengan terbitnya surat Mendagri terkait gaji P3K yang ini diberikan tenggat waktu sampai 6 Juli ya kepada Pemda. Ya, nanti secara detail suratnya akan kita bacakan, namun poinnya akan kita bacakan sebagaimana yang dituangkan di laman JPNN. Bahwa surat Mendagri terkait gaji P3K sudah terbit hari ini, yaitu Minggu 5 Juli. Surat bernomor 900 sekian ini ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Tom C. Thohir yang mengatasnamakan Mendagri Tito Karnavian yang meminta data pemerintah daerah yang tidak mampu membayar kebutuhan belanja pegawai ASN daerahnya. Surat tertanggal 5 Juli itu ditujukan kepada Gubernur Wali Kota seluruh Indonesia. Dalam surat tersebut disebutkan Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan pendataan dan analisa pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai pegawai di daerah masing-masing. Oleh karena itu, Pemda yang tidak mampu itu, termasuk pegawai yang tidak mampu membayar P3K juga, agar menyampaikan data jumlah pegawai, data belanja pegawai dan jumlah kekurangan belanja pegawai dimaksud ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pembinaan Keuangan Daerah melalui tautan ini ya. Jadi sudah disiapkan untuk melaporkan berapa pegawai yang belum mampu terbayarkan ataupun berapa jumlah biayanya dan hal lain ya yang berkaitan dengan dana itu. Nah, data yang disampaikan itu harus objektif, akurat dan sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing daerah. Data disampaikan paling lambat Senin 6 Juli pukul 12 siang ya. Sangat mepet ya. Artinya jadwal itu hanya 1 hari dari tanggal permintaan surat. Nah, kemudian terbit surat Mendagri tersebut disambut positif Ketua Asosiasi P3K Nurbaiti. Dengan terbitnya surat ini menandakan pemerintah serius memperhatikan anggaran P3K di setiap daerah yang menjadi sinyal baik untuk relaksasi anggaran, kata Nurbaiti kepada JPNN 5 Juli semalam. Terbitnya surat itu lanjutnya juga membuktikan bahwa pemerintah memang betul akan mengalihkan anggaran ke pusat atau APBN. Bisa juga menjadi bukti ada perpanjangan masa pembelakuan Undang-Undang HKPD, yaitu yang diberikan relaksasi ya. Nur berharap Pemda proaktif bagi daerah yang tidak mampu agar mengirimkan datanya, tapi bagi daerah yang sekiranya mampu janganlah mengada-ngada, yaitu sebagaimana yang disebutkan di dalam surat. Nur mengimbau seluruh P3K maupun paruh waktu terus mengawal di daerah masing-masing untuk dalam memastikan sudah mengirimkan data tersebut Pemdanya. Senin besok batas pengisian. Pastikan daerah mengisinya. Bagi daerah yang tidak mengisi, pasti dianggap sanggup membayar gaji P3K rekan-rekan semua. Nah, kalau kita lihat dari suratnya seperti ini ya bunyinya ya. Nah, soalnya permintaan dan data pemerintah daerah yang tidak mampu membayar kebutuhan belanja pegawai ASN-nya. Sehubungan pendataan belanja pegawai daerah, Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan pendataan analisa pemerintah daerah yang tidak mampu membayar pegawai di daerah masing-masing. Berkenaan dengan itu, pemerintah daerah yang tidak mampu membayar, termasuk pegawai P3K-nya, agar menyampaikan data jumlah pegawai,
data belanja pegawai dan jumlah kekurangannya ke sini ya. Data yang disampaikan harus objektif, akurat dan sesuai dengan kondisi. Jadi tidak boleh mengada-ngada, berpura-pura miskin dan sebagainya. Konfirmasi dan koordinasi lebih lanjut, nilai kontak orang keuangannya ataupun bina keuangan daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, cukup singkat suratnya, namun ini memberikan janji positif kepada rekan-rekan untuk jaminan gaji tetap dibayar. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.